Yang ini sudah ini manusia kan dalam surat Yasin itu diperumpamakan seperti kapal yang penuh muatan. Ya. Jadi kapal itu kan ada nahkodanya. Nah, nahkodanya inilah ruh. Ada awak kapalnya, para malaikat ya. Ada para penumpangnya. Inilah nafsu-nafsu. Nah. Kemudian di belakang nih ada para perusak kapal. Ini tikus ataupun iblis. Di dalam kapal nih. Ini sudah pernah saya jelasin ya. Udah. Jelasin lagi ya. Jadi yang hidup ini adalah ini. Yang hidup tuh ruh. Ini di sini para malaikat sebagai awak kapal, nafsu-nafsu bisa dari jin, bisa dari manusia yang lain. Ini sebagai penumpang. Nah, ini penumpang. Ini awak kapal. Ini nahkoda. Nah, jadi sifat kapal ini aman. Kapal yang aman itu nahkodanya harus kuat, punya pengalaman, ya. Ini. Jadi cukup kebutuhan hidupnya. Nah, makanan ruh itu apa? Ilmu, ibadah, zikir yang yakin. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan juga. Jadi ilmu yang yakin hanya dari Al-Quran, ibadah yang yakin yang dikerjakan hanya karena Allah, zikir yang yakin yang menyentuh kolbu. Nah, inilah jadi makanan bagi ruh untuk kuat seseorang. Nah, ini di sini di ruang ini ada awak kapal. Awak kapal ini berarti yang membantu nahkoda. Nah, jadi kalau ada perkataan dari ini bisa dipercaya, dari awak kapal bisa dipercaya. Tapi kalau penumpang yang berkata atau misalnya minta, Pak Kapten berhentilah sebentar, kami mau apa gitu. Ini jangan ditanggapi langsung diterima, harus dipikirkan dulu. Ya. Ini karena bisa jadi disusupi oleh tikus atau iblis. Nah, jarak antara tempatnya iblis kepada ruang nahkoda ini akan melewati ini. Jadi tidak bisa masuk kecuali mengikuti nafsu. Nah, inilah dalam diri kita. Jadi iblis itu bisa masuk dalam diri kita, dalam pemikiran itu hanya bisa lewat nafsu. Nah, maka yang kita harus jaga nafsu ini tadi, seperti hadis yang kemarin kita baca,
Nah, diikat tangan kaki, nah, jangan diikuti supaya apa? Ini bisa pada tempatnya sendiri. Jadi ini masuknya lewat nafsu. Nah, yang saya mau tekankan, ya, dalam diri kita ini tetap yang namanya kita manusia ini tetap ada. Nah, ini semua ada dan ini perlu diberi makan semuanya. Diberi makan semuanya. Tapi yang ini gimana? Apa perlu diberi makan? Ini kan musuh. Nah, berarti musuh harus diusir. Diusir atau dibunuh. Bagaimana cara membunuhnya? Dengan apa? Perkuat kebersihan. Yang pertama. Karena sifat tikus itu, kalau penumpang ini banyak bawa barang, dia suka kan bekas-bekas apa dia akan tinggal. Nah, jadi secukupnya saja. Nah, ini prinsipnya begitu ya. Nah, sama. Jadi kehidupan yang di luar ini, yang Allah nampakkan ini untuk kita melihat dengan yang tidak nampak dalam diri kita sendiri yang tidak nampak. Nah, jadi kalau di sini bersih, niscaya ini sulit untuk masuk sampai ke ruang nahkoda. Ya. Maka untuk selamat kita bersihkan hati, bersihkan diri. Diri juga perlu dibersihkan. Nah, dari apa? Makanan-makanan yang berlebihan, yang tidak baik, yang salah. Itu kita harus bersihkan juga. Yang sudah, ya sudah. Yang belum kita perbaiki. Karena ini akan menjadi sumber. Jadi bagaimana supaya kita bisa melakukan itu semua? Kita harus paham mengapa Allah menjadikan ini dalam diri kita. Kok enggak begini aja? Kenapa harus ada, kok enggak nahkoda aja atau sama malaikat aja? Kenapa harus ada ini nafsu-nafsu? Kemudian ada apa namanya korin, ya, ruh-ruh jiwa yang begitu banyak. Terus ini yang lain-lain ini banyak, makanya seperti kapal yang penuh muatan di surat Yasin 41-42. Nah, ini untuk apa sebenarnya? Untuk menjadi saksi. Kalau Allah sudah maha mengetahui dengan apa yang kita niatkan, dengan apa yang kita kerjakan, Allah maha mengetahui. Tapi dijadikan ini sebagai tolok ukur untuk menguji, kemudian semuanya menjadi saksi. Jadi saksi sekarang ini kita sedang disaksikan oleh apa? Oleh apa yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi ketika kita sendiri juga begitu. Ini saya makan inilah. Ya, misalnya itu yang dulunya kita gemar makan, tapi kita tahu ini udah nggak bagus, nggak baik gitu. Nah, ini kita harus sadar kalau ini saya disaksikan oleh yang dalam diri saya. Ada ruh, ada nakoda, ada apa namanya, ada nafsu, ada jin yang banyak korin, semua itu ruh-ruh kita itu menyaksikan semuanya. Dan yang lain itu apa namanya, manusia yang lain juga bisa menjadi saksi untuk kita semuanya.
Nah, ini kalau kita bisa sadar begini, insya Allah kita tidak berani dengan sengaja. Tapi kalau kita lupa, kita akan berani dengan sengaja. Allah, nggak apa-apa lah sedikit. Nah, ini yang berarti yang kita harus kuatkan adalah kesadaran kita. Sadar untuk kita bahwa siapa dalam diri kita ini, ada siapa saksi-saksi dalam diri kita. Setiap langkah kita, setiap detik, setiap semuanya disaksikan. Sehingga tidak akan ada pengingkaran. Ya, jadi ini yang kita harus perkuat sehingga nantinya kita untuk bisa berubah dari kebiasaan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita masih takut dengan manusia atau takut dengan yang lain selain Allah, kita insya Allah karena sudah banyak ini saksi, udah mantap, kuat. Itu untuk orang yang mendapat petunjuk. Tapi orang yang dibiarkan sesat, dia akan lalai, akan lupa. Ada pertanyaan? Cukup. Jadi malam ini insya Allah kita sudahi dulu sampai di sini. Karena nggak ada pertanyaan. Tapi kalau yang kurang jelas ada timbul lagi, kita ulang lagi karena memang ilmu ini perlu diulang-ulang, ya. Diulang-ulang kita supaya timbul yakin kuat. Mungkin demikian dulu, saya akhiri. Sebelumnya karena ini pun malam Jumat, jadi kita mohon kepada Allah apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan dari kebaikan, yang kita salah mohon ampun kepada Allah, yang baiknya supaya itu sampai kepada orang tua kita, leluhur kita semuanya, dan mereka semuanya senang dengan apa yang kita lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.